Selamat sore anak-anakku sekalian. Kita berjumpa dalam ibadah GP sore hari ini secara online. Ibu Pendeta harapkan semua sehat dan semua tetap berkarya di dalam studi, di dalam segalanya, terutama bersama mama dan papa di rumah. Sebelum masuk dalam pelayanan firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bersama kami, bersama anak-anak kami semua, di tengah-tengah jemaat GPIB Maranatha Subang. Tuhan yang senantiasa ada di dalam setiap pribadi mereka hingga saat ini. Kalau saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin setiap pribadi kami. Dan Roh Kudus Tuhan memperlengkapi kami, juga anak-anak kami, untuk melakukan firman yang kami dengar. Bersabda ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan sore hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 6 hingga ke 10. Demikian bunyinya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpuji Kristus. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, anak-anakku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan sore hari ini banyak hal yang dapat kita renungkan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, dalam bacaan ini kita belajar banyak untuk pribadi kita selaku anak-anak Tuhan, di mana kita dapat belajar bahwa kerendahan hati dibutuhkan untuk kita hidup di dalam kasih karunia. Dengan kata lain, kerendahan hati dalam kehidupan orang percaya bukanlah suatu pilihan, tetapi suatu panggilan. Karena kerendahan hati, sekali lagi, dibutuhkan untuk kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Adik-adik yang terkasih, kita harus menyadari bahwa hidup kita saat ini, hidup
di dalam Dia, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus-Nya. Kalau Rasul Paulus mau katakan bahwa keadaan sukar sekalipun, janganlah kita egois, atau janganlah kita mementingkan diri sendiri. Itu dapat kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ke-5. Anak-anakku yang terkasih, panggilan diri orang percaya yang mau menyatakan kerendahan hati adalah suatu wujud dari sikap panggilan orang-orang benar. Oleh sebab itu, mari kita melakukan hal itu. Jangan sebaliknya. Kita menjadi bagian orang fasik. Itu kata pemazmur. Dan jangan sekali-kali kita mau membalas perlakuan yang buruk kepada sesama di dalam suatu permasalahan, suatu pergumulan. Jangan khawatir. Pertolongan Tuhan dalam kita menghadapi masa-masa sukar itu selalu menjadi bagian kehidupan orang percaya. Dengan kata lain, pertolongan Tuhan selalu ada dan nyata. Dan marilah kita mau menyerahkan segala pergumulan, segala situasi kehidupan kita, sehingga kita betul-betul merasakan pertolongan itu. Itu dapat kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 hingga ke 23. Kembali adik-adikku, di mana kita memahami kerendahan hati, dan disitulah adanya relasi dengan Tuhan, di mana kerendahan hati kita itu akan menjalin relasi dengan Tuhan. Dan kita dapat menerima, merasakan kasih karunia Allah. Di dalam pertanyaan iman kita, mungkin dapat kita nyatakan, kita katakan, mengapa kita harus memiliki kerendahan hati? Jawabannya, karena Allah menentang orang yang sombong. Dengan kata lain, orang yang sombong adalah musuh Tuhan. Itulah bagian dari bacaan kita dari ayat ke-6. Orang sombong tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang sombong tidak mungkin memiliki ketaatan kepada Allah.
banyak dalam kehidupan kita jumpai orang-orang sombong. Padahal orang itu diberkati oleh Tuhan. Dan di sini mengingatkan kita, jika kita harus betul-betul tunduk dan taat kepada Tuhan. Sekali lagi, mari kita menjadi orang yang rendah hati, yang tunduk dan taat kepada Allah. Yang kedua, adik-adikku, orang sombong sudah pasti hidupnya jauh dari Tuhan. Kalau dalam Yakobus pasal 4 ayat kedua, bacaan kita sebelumnya, ia mengatakan, orang yang tidak pernah berdoa adalah orang yang sombong. Orang yang sombong selalu mengkedepankan dirinya sendiri. Itu dalam bacaan kita ayat ke-13 sampai ke-16 sesudah perikop bacaan ini. Apa yang dapat kita sombongkan di dunia ini? Sekali lagi, mari kita menjadi orang yang rendah hati. Ingat, adik-adikku, anak-anakku, orang yang sombong mudah berbuat dosa, mudah memfitnah, mudah menghakimi orang lain. Dan yang terakhir, hati-hati. Kesombongan mendatangkan penghukuman. Adik-adikku, anak-anakku, orang yang sombong, yang hidupnya jauh dari Tuhan, bahkan mudah melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Orang sombong akan mendapatkan cemooh. Itu dapat kita lihat dalam Amsal 11 ayat kedua. Mari anak-anakku, kita harus betul-betul memiliki kerendahan hati yang dapat melayani Tuhan. Yaitu dalam bacaan kita ayat ke-8. Melayani bukan saja sebagai pengurus gerakan pemuda. Melayani bukan saja harus pandai, harus bisa menyanyi dan sebagainya, tetapi melayani sesama, peduli sesama, itu juga bukti kasih karunia Allah, dan kita dapat melayani dan memuliakan Dia. Sekali lagi, orang melayani berarti juga orang yang dekat dengan Tuhan.
dan dia memiliki ketaatan. Orang yang mendekat kepada Tuhan adalah orang yang juga siap melayani Dia. Mari anak-anakku sekalian, lebih dari semuanya itu, kita dapat meneladani Yesus yang telah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, dan taat sampai mati di atas kayu salib bagi kita. Sehingga Allah meninggikan dirinya dan mengaruniakan namanya di atas segala nama. Filipi 2 ayat 5 hingga 11. Mari anak-anakku, adik-adikku, sebagai orang percaya, kita mau menjadikan pribadi kita yang rendah hati. Kita mau menjadikan pribadi kita yang taat kepadanya, dan pribadi kita yang siap melayani Allah. Dan kerendahan hati itu kita dapat melayani di dalam kemuliaannya. Dan orang yang rendah hati itu dikasihi Tuhan dan ditinggikan oleh Tuhan. Semua apa yang mau disampaikan dalam renungan kita pada sore hari ini juga mau mengajak kita bagaimana kita lebih mau, lebih sungguh-sungguh membangun pribadi kita, kesalehan kita, ketaatan kita di dalam hidup suci secara lahir maupun batin di hadapan Allah. Kehidupan kesalehan, kehidupan beriman kita nyata dalam kata dan perbuatan. Begitu juga dalam situasi saat ini, kerendahan hati, saling memperhatikan sesama, saling menguatkan sesama, secara khusus untuk saudara-saudara kita di dalam kelemahan tubuh ataupun yang saat ini di dalam terjangkit virus corona. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak memiliki kepandaian medis, tetapi kita dapat menguatkan saudara-saudara kita di dalam firman Tuhan, menghibur saudara-saudara kita dengan kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Kita dapat mendoakan, kita dapat memperhatikan, mungkin kita dapat berbagi apa yang kita miliki untuk mereka. Mari, jangan hanya berdiam diri. Lakukan, beranjak, berjalan, temui, dan berilah dukungan mereka di dalam doa ataupun di dalam apa yang kita dapat beri di dalam segala keberadaan kita. Dan semuanya itu kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sehat selalu anak-anakku. Amin.
Thank you.